Jauh di jantung Texas, di mana cakrawala tampak tak berujung dan alam liar membentang sejauh mata memandang, semangat petualangan membara dalam diri sekelompok sahabat yang tak terpisahkan. Taylor, sang pemimpin alami, memancarkan kepercayaan diri dan rasa haus akan hal-hal baru. Dia selalu menjadi yang pertama untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Cara, cerdas dan cerdik menyeimbangkan sifat impulsif Taylor dengan perencanaan yang matang. Dia selalu memastikan setiap langkah diperhitungkan dengan baik. Andy, si jenius teknologi, melihat dunia melalui lensa digital, gadgetnya adalah perpanjangan dari rasa ingin tahunya. Dia selalu membawa perangkat terbaru untuk mendokumentasikan setiap momen. Dan terakhir ada Rachel, adik perempuan Andy, yang jiwanya yang artistik menemukan keindahan di tempat-tempat paling tak terduga. Setiap sudut alam adalah kanvas baginya. Bersama-sama, mereka membentuk ikatan yang tak terpisahkan. Kecintaan mereka yang sama terhadap eksplorasi membawa mereka ke gerbang sebuah legenda. Mereka selalu mencari petualangan baru untuk dijelajahi. Kisahnya begini. Di suatu tempat di lanskap Texas yang luas, terdapat sebuah gua tersembunyi, tak tersentuh dan belum terjamah. Gua ini telah menjadi subjek banyak cerita dan desas-desus. Desas-desus lokal membisikkan tentang kejadian-kejadian aneh, tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Kehilangan mereka diselimuti misteri. Cerita-cerita ini telah beredar selama bertahun-tahun. Kisah-kisah seperti itu justru semakin memicu keinginan kelompok itu untuk mengungkap kebenaran. Jiwa petualang mereka tersulut oleh kemungkinan-kemungkinan yang tidak diketahui. Mereka merasa terpanggil untuk menyelidiki lebih jauh. Berbekal akal, perlengkapan dan dahaga yang tak terpadamkan akan petualangan, mereka berangkat untuk menemukan gua legendaris itu, tidak menyadari rahasia besar yang tersembunyi di kedalamannya. Mereka membawa semua yang mereka butuhkan untuk ekspedisi ini. Mereka tidak tahu, ekspedisi mereka akan membawa mereka bukan hanya ke sebuah gua tersembunyi, tetapi ke sebuah dunia tersembunyi. Sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Tempat di mana waktu itu sendiri tampak bengkok dan berputar, menawan mereka dalam pelukannya yang penuh teka-teki. Mereka akan menemukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Desas-desus itu mereka akan segera tahu lebih dari sekadar cerita rakyat setempat. Mereka akan menyadari bahwa ada kebenaran di balik setiap legenda. Gua itu, pintu gerbang mereka ke masa lalu, menunggu kedatangan mereka, siap untuk mengungkap rahasianya, dan menantang pemahaman mereka tentang waktu itu sendiri. Kecuali Richard Sedingling, dan mereka tidak tahu om pengen mereka tunggu dari. Perjalanan mereka membawa mereka melewati dataran yang disinari matahari, di mana sinar matahari yang hangat menyentuh kulit mereka dan angin sepoi-sepoi membawa aroma rerumputan liar, dan masuk ke jantung lembah berbatu yang sunyi. Di sini suara alam seolah-olah teredam, menciptakan suasana yang penuh misteri. Udara menjadi berat dengan aroma pinus dan tanah lembab, menciptakan perasaan seolah-olah mereka melangkah ke dunia lain yang penuh rahasia. Kesunyian hanya pecah oleh derap langkah kaki mereka di tanah yang kering. Setiap langkah menggema di antara pepohonan yang tinggi. Hari berganti malam saat mereka mengikuti peta-peta usang dan bisikan penduduk setempat yang menceritakan tentang tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia. Setiap langkah semakin memicu antisipasi mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan harapan dan sedikit ketakutan akan apa yang mungkin mereka temukan. Tepat ketika keraguan mulai muncul, mereka menemukannya. Sebuah lubang menganga di bumi yang tampak seperti pintu masuk ke dunia yang belum pernah dijelajahi. Tersembunyi di antara sekelompok pohon tua yang keriput, yang seolah-olah telah menyaksikan berabad-abad sejarah berlalu. Ini bukanlah gua biasa. Kesunyian yang tidak wajar menggantung di udara, menciptakan perasaan bahwa sesuatu yang luar biasa menunggu di dalam. Energi yang terasa jelas terpancar dari kedalamannya. Seolah-olah gua itu sendiri hidup dan bernafas. Saat mereka memberanikan diri masuk lebih dalam, sinar matahari meredup, digantikan oleh kegelapan yang pekat dan menakutkan. Digantikan oleh cahaya lampu depan mereka yang menakutkan, yang hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan di sekitar mereka. Udara semakin dingin lembab, membawa aroma ozon yang samar, seolah-olah badai baru saja berlalu. Simbol-simbol aneh terukir di dinding gua oleh tangan-tangan yang tidak diketahui, mengisyaratkan sejarah yang hilang di telan waktu. Mengisyaratkan sejarah yang hilang di telan waktu.
Setiap ukiran tampak menceritakan kisah yang berbeda, kisah yang telah lama dilupakan. Tanda-tanda ini, samar dan lapuk, berbicara tentang kekuatan yang membuat mereka merinding, kekuatan yang tampaknya berdengung di dalam batu di sekitar mereka. Kekuatan yang tampaknya berdengung di dalam batu di sekitar mereka, menciptakan getaran yang hampir bisa dirasakan. Kemudian muncullah penemuan yang membuat mereka merinding. Sebuah ransel, robek dan pudar, tergeletak dibuang di dekat lorong sempit. Sebuah ransel, robek dan pudar, tergeletak dibuang di dekat lorong sempit. Itu milik seorang pendaki yang hilang, penduduk setempat yang telah lenyap tanpa jejak bertahun-tahun sebelumnya. Itu milik seorang pendaki yang hilang, penduduk setempat yang telah lenyap tanpa jejak bertahun-tahun sebelumnya. Penemuan ini membuat mereka sadar akan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Kelompok itu saling bertukar pandang gelisah. Cerita-cerita yang dulunya dianggap sebagai cerita rakyat kini terasa mengerikan. Cerita-cerita yang dulunya dianggap sebagai cerita rakyat kini terasa mengerikan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah melangkah terlalu jauh. Mereka bukan lagi sekadar penjelajah, tetapi peserta yang tidak mengetahui dalam sebuah misteri yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Sebuah misteri yang tampaknya terkait erat dengan jalinan waktu itu sendiri. Sebuah misteri yang tampaknya terkait erat dengan jalinan waktu itu sendiri. Mereka merasa seolah-olah telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka pahami sepenuhnya. Didorong oleh campuran rasa takut dan kegembiraan, mereka terus maju. Lampu depan mereka menembus kegelapan yang menyesakkan. Lorong sempit itu terbuka ke dalam sebuah gua dengan proporsi yang menakjubkan. Langit-langitnya hilang dalam kegelapan tak tertembus di atas. Stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ribuan tahun saling menjangkau seperti cakar yang menggenggam. Bentuk-bentuk mereka yang seperti hantu membentuk bayangan menakutkan yang menari dalam sorotan cahaya mereka. Udara berdengung dengan energi tak terlihat, getaran halus yang tampaknya beresonansi jauh di dalam tulang mereka. Saat itulah Andy, yang selalu jeli, memperhatikan sesuatu yang mustahil. Arlojinya, yang biasanya merupakan contoh keakuratan digital, berkedip-kedip tidak menentu. Detik-detik berlalu dengan kecepatan yang dipercepat. Awalnya, mereka menganggapnya sebagai kerusakan, produk dari energi aneh gua itu. Tetapi ketika mereka menjelajah lebih dalam, mereka mendapati keraguan mereka semakin kuat menjadi kenyataan yang menakutkan. Waktu di dalam perut gua tidak mengalir sebagaimana mestinya. Mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan sisa-sisa api unggun. Bara apinya telah lama padam. Di samping abu tergeletak tombak yang dibuat dengan kasar, gagang kayunya lapuk karena usia. Adalah cara dengan pikirannya yang tajam yang menyuarakan kebenaran mengerikan yang telah disadari oleh mereka semua. Mereka tidak sendirian di gua ini. Dan siapapun atau apapun yang telah membuat api itu telah melakukannya jauh sebelum zaman mereka. Gua itu mereka menyadari bukan hanya tempat tersembunyi, tetapi jalan tersembunyi. Portal ke masa lalu yang seharusnya tetap berada di luar jangkauan mereka. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke lorong-lorong labirin, gua itu mengungkap lebih banyak rahasia. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan, membuat mereka merasa seperti penjelajah di dunia yang benar-benar baru. Mereka bertemu dengan sekelompok manusia Neanderthal, berkerumun di sekitar api, mata mereka lebar dengan campuran rasa takut dan penasaran. Para Neanderthal ini tampak seperti bayangan dari masa lalu yang jauh, hidup kembali di depan mata mereka. Manusia Neanderthal, primitif namun cerdas, berbicara dengan nada-nada serak yang tidak dapat mereka pahami. Wajah mereka dipenuhi dengan kesulitan hidup mereka yang keras. Setiap kerutan di wajah mereka menceritakan kisah perjuangan dan ketahanan. Kelompok itu yang sangat menyadari keberadaan mereka di masa yang bukan milik mereka, mengamati dari balik bayangan, berhati-hati untuk tidak mengganggu jalannya masa lalu. Mereka merasa seperti pengamat tak terlihat dalam drama sejarah yang sedang berlangsung. Mereka juga menemukan sisa-sisa dari periode waktu lain, koin Romawi yang berkilauan di bawah kaki, seolah-olah baru saja dijatuhkan oleh seorang prajurit Romawi yang hilang. Sepotong perkamen usang yang bertuliskan aksara Yunani kuno.
Tulisan-tulisan ini mungkin merupakan catatan dari seorang filsuf atau penyair yang telah lama terlupakan. Setiap artefak adalah bagian dari teka-teki, pengingat nyata bahwa mereka sedang berjalan melalui gema sejarah. Mereka merasakan beban waktu di setiap benda yang mereka temukan. Tetapi gua nyimpan lebih dari sekadar sisa-sisa masa lalu umat manusia. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih misterius yang menunggu untuk ditemukan. Mereka melihat sekilas makhluk-makhluk aneh yang bersinar melayang melalui terowongan yang lebih dalam. Makhluk-makhluk ini tampak seperti berasal dari dunia lain. Bentuk-bentuk mereka bergeser dan berkilauan, menentang kategorisasi yang mudah. Mereka tampak seperti makhluk dari mimpi atau legenda. Makhluk-makhluk ini yang tampaknya tertarik dengan kehadiran kelompok itu mengamati mereka dengan kecerdasan yang menakutkan. Mata mereka yang bersinar tampak menembus kegelapan, mempelajari setiap gerakan para penjelajah. Mereka bergerak dengan keanggunan yang luar biasa. Bentuk-bentuk mereka berbaur mulus dengan bayangan. Seolah-olah mereka adalah bagian dari gua itu sendiri. Meninggalkan perasaan yang meresahkan bahwa mereka sedang diamati dan dipelajari. Para penjelajah merasa seperti subjek dalam eksperimen yang tidak mereka mengerti. Batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam dunia di mana legenda menjadi hidup. Hal yang mustahil terungkap di depan mata mereka. Mereka menyaksikan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Gua itu, mereka mulai mengerti, adalah wadah peleburan waktu, sebuah portal yang menghubungkan berbagai era dalam satu ruang. Tempat di mana masa lalu, masa kini, dan mungkin bahkan masa depan terjalin dengan cara yang tidak pernah dapat mereka bayangkan. Mereka merasa seperti telah menemukan rahasia terbesar dari alam semesta.